Bagaimana amalan perbuatan? Macam-macam amalan perbuatan. Misalnya sholat masuk perbuatan juga, ucapan dan perbuatan. Atau misalnya perbuatan dari haji, amalan hajinya, amalan jihadnya. Maka tidak boleh untuk sembarangan. Karena apa? Sudah dibatasi. Maka ibadah-ibadah yang berbentuk ucapan atau perbuatan dari seorang yang beribadah ini ditunjukkan terbatas dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau amalan ibadah harta sama. Ketika bersedekah dia ingat bahwasanya ibadah ditunjukkan hanya kepada Allah. Di dalam apa? Di dalam ibadah. Ya. Tidak boleh seorang bersedekah tetapi niatnya agar mendapatkan kebaikan dari selain Allah. Ya. Nah, maka makna kandungan dari iyyaka na'budu itu susunannya sudah tidak sesuai umumnya. Ya. Karena umumnya biasanya subjek, predikat, objek, ini dibalik objek, subjek, predikat. Dan ternyata ada makna yang kita harus pahami, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah. Khusus terbatas, nggak boleh diberikan kepada yang lain. Nggak boleh sholatnya mengharap pahala dari Allah. Kemudian ketika menyembelih dia mengharapnya kepada jin. Ini nggak boleh. Ini namanya tidak membatasi di dalam peribadahan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Dalam surat Al-Kautsar Allah sebutkan fasholli, salatlah engkau li rabbika, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar. Wanhar, dan menyembelihlah untuk Allah. Enggak boleh seorang sholatnya benar di masjid, menghadapnya kiblat, doanya benar, mengharapnya benar hanya kepada Allah, tetapi ketika menyembelih dia untuk jin kidul. Untuk jin apa? Jin kidul. Maka enggak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah tegaskan dalam beribadah itu ya dibatasi untuk siapa. Enggak boleh sembarangan. Sehingga terbatas dalam beribadat itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Tidaklah kami beribadah kecuali hanya untuk Engkau ya Allah. Maknanya seperti itu. Ya. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Ini terbatas. Ya, telah dibatasi. Jangan sampai ketika kita apa? Ya, ketika kita sholat dia berharap pahala dari Allah. Tetapi ketika apa? Ibadah yang lain seperti ibadah ya kurban, tetapi dia niatnya ya untuk apa? Untuk selain Allah. Ya. Atau ketika ibadah sholat kepada Allah, tetapi kalau doa minta-mintanya ke orang mati. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya. Habis sholat dari masjid, kumpul-kumpul berangkat ke kuburan keramat, minta di situ. Padahal doa itu adalah ibadah, doa termasuk ibadah sehingga harus dikhususkan, harus dibatasi, nggak boleh sembarangan. Dan itu adalah batasan tersebut itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ini makna yang pertama, iyyaka na'budu ya adalah pembatasan. Adalah pembatasan. Ya, hanya untuk Allah. Makanya kita lihat dalam surat Al-An'am Allah juga berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Bukan malah menduakan. Ya. Dan inilah prinsip di dalam ajaran Islam. Apa itu prinsipnya? Adalah dia ya dengan tauhid. Prinsip dalam agama Islam itu adalah tauhid. Apa makna tauhid? Mengikhlaskan, menjadikan peribadahan itu hanya Allah saja. Itu hanya Allah saja untuk kita berharap. Ya.
Maka ini Allah sebutkan dalam surat apa? Ya, Al-An'am ayat yang ke-162 tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya pembatasan, dibatasi, ya, dibatasi. Kemudian arti yang keduanya, adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pengkhususan. Kalau tadi pembatasan, dibatasi, dan itu hanya untuk Allah. Yang kedua, makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah, ya, pengkhususan. Apa maknanya? Bahwa kita di dalam beribadah kepada Allah, termasuk sholat, maka hanya kepada Allah lah, khusus untuk Allah, ya, mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-23. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali siapa? Kecuali mengkhususkan untuk Allah dalam ibadahnya. Kenapa kalau tidak mengkhususkan? Itu namanya perbuatan menduakan. Loh, katanya menduakan boleh Ustadz. Ya, menduakan yang mana? Kalau menduakan istri ya boleh, yang penting benar, ya. Tetapi ketika menduakan Allah di dalam ibadah, ini syirik, dosa besar, ya, dosa besar. Kenapa? Iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu, ya. Sehingga tidak boleh seseorang di dalam ibadah itu seenake udele dewe. Kenapa? Karena ini memang apa? Karena ini memang khusus bagi Allah dalam beribadah, ya. Seperti tadi seorang yang beribadah dengan menyembelih, tetapi dia apa? Persembahkan, ya, untuk apa? Untuk jin kidul, ya, untuk jin kidul. Atau mungkin juga bukan cuma jin kidul, jin laut, jin darat, atau malaikat. Atau mungkin dia apa? Di dalam beribadah dia tunjukkan kepada manusia. Dia beribadah kepada Nabi Isa, dijadikan ibadah, disembah. Dia menjadikan Nabi Musa alaihi salam dia sembah. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena beribadah itu khusus untuk siapa? Untuk Allah. Malaikat aja nggak boleh, ya. Apalagi cuma benda mati. Apalagi cuma benda mati. Kepada apa? Manusia saja nggak boleh beribadah, apalagi benda mati, ya. Ini gara-gara benda ini nih saya lancar rezekinya, ya. Lah, benda ini benda mati, bisa apa, ya? Kok bisa-bisanya mengatakan karena benda ini lancar, ya? Maka ini tidak dibolehkan, ya. Dan inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Ketika mereka diajak mengkhususkan dalam ibadah hanya kepada Allah, mereka enggak terima. Ketika mereka dirangkul untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka enggak terima, ya, tidak terima, ya. Bahkan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak? Ibadah-ibadah yang banyak tidak boleh dan harus dikhususkan, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu akan menjadikan khusus, dibatasi dalam peribadahan hanya untuk Allah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perbuatan yang aneh. Ini menurut siapa? Menurut kaum musyrikin.
ajarannya Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja, dikatakan apa? Dikatakan ya sudah apa? Sudah ya dikatakan sudah tidak benar. Ya. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, Allah sebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-5. Ya, surat Shad ayat yang ke-5, inna hadza la syai'un ujab. Lihat itu Muhammad, ya. Dia akan menjadikan satu Tuhan saja untuk dia sembah. Ini kan perkara yang aneh. Ini kan perbuatan yang jeleneh. Yang jeleneh padahal ya sendiri. Yang jeleneh padahal apa? Sendiri. 6. Kemudian kita masuk arti dari iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, kepadamulah kami meminta atau memohon pertolongan. Kami memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dalam ayat yang keempat ini dalam surat Al-Fatihah disambung. Iyyaka na'budu. Wa ini sambung, wau. Wa itu dan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada sambungan. Sambungan yang saling berkaitan antara ibadah dan pertolongan. Apa maknanya? Bahwa seorang tidak mungkin mampu untuk beribadah dengan benar, dengan baik, kecuali dia mendapatkan apa? Mendapatkan mampu ya beribadah ya kepada Allah saja. Ya. Bahwa seorang tidak mungkin mampu beribadah kepada Allah kecuali atas pertolongannya. Ya, atas pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dalam beribadah kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Maha Kaya. Ya. Allah Maha Kaya. Ya. Sehingga kita diperintahkan untuk meminta dan memohon kepada Allah. Ya. Dan manusia adalah makhluk yang kecil, makhluk yang terbatas, makhluk yang membutuhkan ya uluran tangan manusia. Sehingga ya Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta atau memohon pertolongan. Ya. Karena tentunya kita tidak mampu beribadah dengan baik kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pelajarannya adalah agar jangan sombong. Agar tidak apa? Sombong. Kenapa? Karena hakikatnya kita mau beribadah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang yang mendapatkan hidayah sampai akhirnya masuk Islam. Apakah semua orang semua orang masuk Islam? Tidak. Hanya Allah yang pilih, yang Allah beri pertolongan. Allah beri kemudahan, Allah beri pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ataupun seseorang ketika berhaji, Allah berikan pertolongan dari semenjak sebelum berangkat. Atau seorang yang rajin belajar menuntut ilmunya, menuntut ilmu Allah akan mudahkan. Ya. Kenapa? Karena beribadah ini disebutkan adalah perintah Allahu Rabbul Alamin. Dan masih banyak amalan-amalan yang itu semuanya adalah karunia Allah. Ya, semua itu karunia dari Allah. Bersedekah, ya, atau seorang belajar ilmu agama. Nah, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga kaitan antara ayat yang ketiga dengan yang keempat sangat erat. Allah sebutkan iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Kenapa? Karena ibadah ini kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak orang yang lebih sehat dari kita, tapi dia belum tentu mau sholat.
Masih ada orang-orang yang lebih kaya dari kita, tetapi untuk duduk di majelis ilmu belum tentu mau. Masih ada orang-orang yang masih menyembah hewan, masih ada yang menyembah patung, tetapi Allah pilih, Allah tolong kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bahwasanya tujuan hidup manusia di dunia untuk ibadah. Tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk ibadah. Ya. Sehingga kita sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam ibadah. Ya. Dan juga kita membutuhkan bantuan pertolongan dari Allah dalam apa? Sarana-sarana untuk beribadah. Dipermudah sarananya, caranya, ya. Dipermudah di dalam mengamalkannya, sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Karena hakikatnya kita itu manusia yang lemah. Kita mau belajar berangkat dari rumah naik motor ke sini, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sombong, oh karena saya rajin, jangan. Karena saya rajin, jangan, itu pertolongan Allah. Oh karena saya sehat, masih banyak orang yang lebih sehat dari jenengan, tapi Allah pilih jenengan untuk berangkat kajian ilmu, ke majelis ilmu, itu adalah di antara nikmat yang besar yang Allah berikan. Ya. Dengan sulitnya beribadah atau kesusahan yang seorang lakukan di dalam ibadah haji misalnya, itu semua pertolongan Allah. Masih banyak orang yang punya harta tapi belum tentu dia mau. Sehingga arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sambungan yang tidak terpisah antara ibadah dan juga pertolongan. Ibadah kepada Allah harus dia mengetahui tata caranya, tahu di dalam kebaikan-kebaikan dan di dalam seorang sholat untuk menghadirkan khusyuk. Dan khusyuk diantaranya memahami maknanya. Dan makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah agar kita menjadikan Allah saja di dalam ibadah. Allah kita khususkan di dalam ibadah kita, dan hanya Allah saja yang kita harapkan di dalam kebaikan dunia dan akhirat dan juga pertolongannya. Semua yang mendatangkan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memahami arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, selesai ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah, dan kita insyaallah taala lanjutkan kembali di dalam lanjutan bacaan surat Al-Fatihah atau makna dari surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.